Halo semua, jumpa lagi dengan saya di YouTube Wiranti Channel. Pada video ini, saya membuat sup ayam atau soto bening ayam kampung. Ini rendah kalori, yang pasti tanpa gula, tanpa minyak, dan tanpa santan. Cocok sekali untuk kita-kita yang sedang menjalankan diet defisit kalori. Tapi yang nggak diet pun masih tetap bisa makan. Ini rasanya enak banget, seger. Buat yang penasaran, ikuti videonya hingga selesai ya. Untuk bahan utamanya, saya menggunakan 1 ekor ayam kampung betina. Tadi beli di pasar itu seharga 80.000 dan dipotong menjadi 12 bagian. Atau sesuai dengan selera ya. Nah, ini kita marinasi dulu dengan diberikan jeruk nipis dan juga garam secukupnya. Kemudian kita kocok-kocok supaya tercampur rata. Kemudian kita diamkan di kulkas supaya meresap. Ini selama kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Selama menunggu ayam dimarinasi, kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu halus 3 butir bawang merah, 4 butir bawang putih, dan 2 butir kemiri. Dan untuk bumbu cemplungnya, saya menggunakan 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 1 besar dan 1 kecil, 4 cm lengkuas diiris tipis-tipis, dan 4 cm jahe. Ini memang sengaja agak dibanyakin untuk jahenya ya, supaya hangat, dan jahenya juga diiris tipis-tipis. Lalu setengah sendok teh lada butiran yang dihaluskan. Lalu siapkan panci ataupun wajan yang anti lengket ya sebaiknya ya, atau apapun yang bisa kita gunakan untuk menyangrai. Nah, ini untuk bawang putih, bawang merah, dan juga kemirinya kita sangrai. Ditutup ya supaya panasnya cepat merata. Jika sekiranya sudah matang, kira-kira seperti ini ya, ini sudah cukup, lalu diangkat. Berikutnya akan kita haluskan ya, bisa dengan blender ataupun dengan chopper. Tapi saya menghaluskannya dengan diulek pakai cobek. Pertama yang kita haluskan adalah kemirinya dulu, karena kemiri ini teksturnya kan paling keras ya di antara yang lainnya. Nah, ini kemiri kita ulek hingga dia lembut. Setelah kemirinya benar-benar lembut, ini dilanjutkan dengan menghaluskan bawang merah dan bawang putihnya. Terus diulek hingga benar-benar halus. Ini sudah jadi, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya setelah 30 menit hingga 1 jam ayam dimarinasi, siapkan panci untuk memasak. Tuang ayamnya ke dalam panci, kemudian tambahkan air 2,5 liter atau 2500 ml. Nyalakan api kompor, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk membuat sup ataupun soto ini memang airnya harus dibanyakin ya. Jadi si ayam ini dipastikan harus benar-benar nyelem ya di dalam panci. Jadi untuk kuantitas airnya ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Tapi untuk bumbu yang saya buat dengan 2,5 liter air ini rasanya sudah tepat banget. Lalu masukkan bumbu cemplungnya, ada daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan juga serai. Untuk serainya sebelumnya kita geprek terlebih dahulu ya, kemudian kita ikat atau disimpulkan seperti ini. Dan jangan lupa pancinya untuk ditutup.
Setelah mendidih, selanjutnya adalah proses seasoning ya. Masukkan lada butiran yang dihaluskan, kemudian garam dan kaldu ayam bubuk. Untuk kaldu ayam bubuknya saya menggunakan merek Knorr. Nah, kenapa saya itu lebih suka pakai lada butiran yang dihaluskan dibandingkan dengan lada bubuk instan ya? Karena untuk lada butiran ini cita rasanya itu lebih strong ya. Dan ini boleh kita aduk-aduk ya supaya tercampur rata. Sekiranya garam sudah cukup larut, waktunya kita koreksi rasa. Asinnya sudah pas dan ini rasanya gurih banget. Tapi untuk selera teman-teman bisa disesuaikan ya untuk tingkat keasinannya. Dan ini sama sekali tidak ada kesan enek dan aroma-aroma bumbu mentah juga nggak ada sama sekali. Yang pasti ini sangat-sangat recommended. Dan ini saya akan istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Saya matikan kompornya. Setelah 30 menit diistirahatkan, kemudian saya nyalakan lagi apinya, dimasak lagi hingga ayamnya benar-benar empuk dan matang. Setelah kembali mendidih, saya tambahkan 2 batang daun seledri yang diikat. Jadi ini daun seledrinya utuh, tidak usah dipotong-potong ya. Kita masukkan saja bulat-bulat seperti ini. Nah, si daun seledri inilah yang akan menjadikan kuah ini rasanya lebih seger dan juga lebih sedap. Untuk selanjutnya, kita biarkan saja sampai benar-benar matang. Tutup kembali pancinya dan saya menggunakan api kecil untuk pematangannya. Untuk kondimen, saya sudah didihkan air untuk merebus tauge. Dan ini taugenya sudah dicuci sebelumnya ya. Nah, dalam merebus tauge ini nggak perlu lama-lama ya. Cukup paling lama itu 30 detik atau 1 menit. Jadi masih ada crunchy-nya. Nah, kalau udah kita matikan apinya. Kemudian angkat dan tiriskan. Dan untuk sambalnya hanya 2 bahan saja, yaitu cabai rawit merah dan bawang putih. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan selera. Di sini saya menggunakan 8 butir cabai rawit dan 2 butir bawang putih. Nah, cabai dan bawang putih ini semuanya kita rebus sampai matang, kemudian diulek hingga lembut. Untuk sambal sup ataupun soto, jadi ini tidak menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya ya. Nggak pakai garam, nggak pakai gula, dan juga nggak pakai penyedap rasa. Cukup hanya cabai rawit dan bawang putih, itu saja. Dan ini sambalnya udah jadi. Gimana teman-teman? Cantik kan? Gak terasa ya, kita sudah hampir sampai pada penghujung nih. Nah, selanjutnya adalah saatnya penyajian atau plating. Ini sup yang sudah saya masukkan ke dalam mangkok. Kemudian saya berikan kondimen berupa kol mentah yang diiris-iris dan juga tauge yang tadi sudah direbus. Kemudian tambahkan seledri. Nah, ini seledrinya seledri mentah yang diiris-iris. Karena kebetulan saya memang suka seledri, jadi saya pakai seledrinya agak banyakan. Jangan lupa tambahkan sambal. Ini sudah kebayang rasanya bakalan pedas dan juga seger. Tambahkan juga irisan jeruk nipis atau lemon. Di sini saya menggunakan 2 iris. Dengan kondimen yang saya gunakan ini sebenarnya ini lebih tepat ke soto ya. Tapi bedanya kalau soto itu kan memang ayamnya disuir-suir. Nah, di sini dibilang sup karena memang ayamnya ini utuh. Jadi apapun sebutannya itu nggak masalah ya. Yang pasti ini rasanya enak dan sangat-sangat recommended. Dan untuk yang suka agak manis ini boleh ditambahkan kecap ya. Di sini saya menggunakan kecap sedikit saja, hanya sebagai penyeimbang rasa.
Sebelum dimakan, pastikan dulu ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Jadi, nanti kita cobain lagi, kurang apanya. Sesuaikan saja dengan selera ya. Dan ternyata buat saya ini kurang pedas. Nah, jadi saya tambahkan sambal sedikit lagi. Dan inilah menu lengkap ya untuk diet defisit kalori. Nah, ini sih lebih tepatnya dibilang soto ya, hanya saja ini ayamnya nggak disuir-suir. It's okay lah, nggak apa-apa. Yang pasti ini rasanya seger banget deh. Seger, pedas, ada manisnya juga. Pokoknya recommended, wajib dicoba. Dan untuk nasi yang saya gunakan ini sebanyak 3 sendok makan munjung ya. Nah, begini saya cara makannya. Jadi tadi soto yang sudah kita aduk-aduk ini, kemudian saya guyurkan ke dalam nasi. Jadi menu ini saya sendiri juga bingung mau bilang apa gitu kan. Kalau misalkan kita bilang sup ayam, tapi memang ini sup ayam karena ayamnya itu utuh. Tapi untuk bahan-bahan tambahannya ini seperti sayuran ini lebih tepat ke soto. Jadi nggak apa-apalah ini sup sekaligus soto bening ya. Ini untuk lauk pendampingnya saya menggunakan tempe. Jadi tempe ini saya masak teriyaki tanpa digoreng juga. Nah, nanti untuk resepnya saya akan sharing setelah video ini. Buat teman-teman dimanapun berada yang sedang menjalankan diet defisit kalori, jadi menu ini sangat-sangat wajib untuk dicoba. Ini bisa kita jadikan stok di kulkas ya. Jadi pada saat kita mau makan, kita tinggal keluarkan sesuai dengan porsi yang kita butuhkan. Bikinnya juga super duper gampang, sangat-sangat simple dan gak pakai ribet sama sekali. Dan untuk penyimpanannya sebagai stok ya, ini saya sudah siapkan ya plastik. Ini akan saya masukkan ke dalam plastik, kemudian saya bungkus ya, sesuai dengan kebutuhan ya porsinya. Dan inilah sup ayam kampungnya yang sudah kita bungkus dalam plastik untuk dijadikan stok. Untuk penyimpanannya, jika akan kita makan dalam waktu dekat, cukup kita simpan di kulkas bagian bawah atau chiller. Tapi jika akan kita makan dalam waktu jangka panjang, baiknya kita simpan di freezer.